Siapakah nama ibu? Francisca Sus Ibu sendiri panggil siapa? Intan. Ya baik ibu. Di sini kita akan berbicara. Saya akan berbicara dengan ibu mengenai keluhan yang ibu rasakan. Apakah ibu Inka mendengar suara tanpa wujudnya? Ibu sering mendengar suara tapi tidak ada wujudnya, Ibu. Oke, baik. Apa yang dikatakan suara itu? Suara itu mengatakan saya untuk melukai orang lain. Oke, suara itu mengatakan untuk melukai orang lain. Lalu, suara itu sewaktu-waktu ketika ibu sendiri. Ya. Kemudian kapan yang paling sering dengar suaranya ibu? Apakah ketika ibu sendiri kah atau bersama teman? Ibu seringnya itu sendiri, Ibu. Ibu mendengar suara-suara yang mengatakan untuk melukai orang lain itu sendiri. Baik ibu, di sini kalau bagaimana kita bercakap-cakap tentang suara yang muncul tetapi tidak ada wujudnya. Selama ini ibu dengar tapi tanpa wujudnya kan? Saya akan membuat kontrak dengan ibu membahas permasalahan atau keluhan yang ibu rasakan. Apakah ibu mau di sini saja ataukah di luar? Di sini saja, Ibu. Oke, di sini saja. Lalu apakah ibu bisa membangun komunikasi dengan baik dengan saya 30 menit ke depannya? Bisa. Oke, baik. Dengan demikian, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita lanjut dengan tema pertama yang ibu rasakan. Baik ibu, yang tadi ibu jelaskan bahwa ibu sering mendengar suara-suara tapi tidak ada wujudnya yang terdengar di telinga ibu untuk melukai orang lain. Di sini saya akan mengajarkan ibu untuk kontrol halusinasi yang ibu rasakan, yaitu menghardik atau mengusir halusinasi tersebut dengan caranya adalah yang tadi saya jelaskan, menghardik. Ibu harus mengatakan bahwa saya tidak akan melukai orang lain. Apakah ibu mengerti? Mengerti. Coba ibu mengulangi apa yang saya katakan. Saya tidak akan melukai orang lain. Oke, baik. Ketika ibu mendengar suara tersebut di telinga ibu untuk melukai orang lain, ibu cukup menutup telinga ibu. Kita sama-sama lakukan, menutup telinga ibu dan katakan, saya tidak akan melukai orang lain. Saya tidak akan melukai orang lain. Ya, sekali lagi ibu. Saya tidak akan melukai orang lain. Ya, bagus sekali ibu. Itu adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengontrol halusinasi yang dialami ibu MK. Oke. Ibu bukan saja menghardik, tapi juga ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengontrol halusinasi, yaitu dengan minum obat juga ibu. Ketika ibu minum obat dengan benar, maka halusinasi itu akan terkontrol oleh ibu. Iya, tapi mengontrol halusinasi dengan cara minum obat itu kita harus memperhatikan jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, dan kontinuitas minum obat tersebut. Jadi ada 6 cara minum obat yang benar ibu yang harus ibu ketahui. Yang pertama itu jenis, yang kedua itu guna, yang ketiga itu dosis, yang keempat itu frekuensi, yang kelima itu cara, dan yang keenam itu adalah kontinuitas minum obat. Coba ibu katakan yang pertama itu adalah Jenis, yang kedua, guna, yang ketiga, dosis, yang keempat, frekuensi, yang kelima, cara, yang keenam. konsultas minum obat. Benar sekali ibu. Itu adalah cara mengontrol halusinasi dengan minum obat. Yang berikut juga adalah mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Ketika ibu sedang sendirian, tadi ibu katakan bahwa ibu sendiri dan suara-suara itu akan muncul kan ibu. Jadi ketika suara itu muncul, ibu akan mengontrolnya dengan bercakap-cakap dengan orang lain.
Jadi ketika ibu sedang sendirian dan suara itu datang, maka ibu harus mengobrol dengan orang lain. Misalnya saja halusinasi itu ada sedang terjadi sekarang, ibu harus mengobrol dengan saya. Ya kan Bu? Ibu harus membangun percakapan dengan orang lain. Atau di rumah ketika ibu sendirian, maka halusinasi itu datang untuk berbicara di telinga ibu harus berbicara dengan kakak, adik atau keluarga yang ada di rumah. Ibu paham? Oke, kalau ibu sedang sendirian, maka apa yang harus ibu lakukan? Bercakap-cakap dengan orang lain Untuk mengontrol halusinasi yang ibu dengar. Oke, yang berikut adalah kontrol halusinasi itu dengan melakukan kegiatan. Ibu sukanya apa? olahraga, Oke, olahraga apa sih yang ibu suka? Olahraga apa kira-kira yang ibu suka? jalan kali, Oke, lari pagi. Apa yang ibu? pagi, Oke, ketika ibu bangun tidur dan ketika halusinasi itu datang kepada ibu, ibu boleh melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang disukai ibu. Maka akan mengurangi halusinasi yang ibu rasakan. Ya kan ibu kan? Yang keempat tadi mengontrol halusinasi adalah melakukan kegiatan yang disukai. ya, pintar sekali ibu, benar. Baik ibu, dari semua yang telah saya ajarkan ini, apakah ibu mengerti? Mengerti Ibu. Oke ibu. Jadi kesimpulan saya dari kegiatan kita di saat ini adalah ketika ibu mendengarkan hal-hal atau mendengarkan suara yang tanpa ada wujudnya, ibu boleh mengontrol halusinasi ini dengan yang pertama adalah ibu, Bercakap-cakap, yang kedua ibu, main hardik, yang ketiga, minum obat, yang keempat. melakukan kegiatan. Oke, benar sekali ibu. Jadi kesimpulannya adalah ketika ibu mendengar suara-suara yang ingin membuat orang lain terluka tapi tidak ada wujudnya, maka ibu harus menghardik dengan cara saya tidak akan melukai orang lain. Ibu akan minum obat secara benar, dengan benar minum obat. Ibu akan bercakap-cakap dengan orang lain untuk mengontrol halusinasi ibu atau menghindari halusinasi ibu, dan yang keempat adalah melakukan kegiatan yang ibu sukai. Oke ibu, mungkin itu tindakan yang harus dilakukan ibu untuk mengontrol halusinasi. Apakah ada pertanyaan ibu? Tidak ada Ibu. Oke, baik ibu, kita akan bertemu di lain waktu dan kita akan berbicara lagi tentang perkembangan yang ibu alami dan ibu rasakan ketika ibu sedang mendengarkan suara-suara yang tidak ada wujudnya. Terima kasih ibu.